Ini mau ngebahas tentang apa, Dok? Ya, ini kan banyak permintaan dari kawan-kawan ini kan untuk bahas SIKM, surat izin keluar masuk. Ada juga beberapa kawan yang minta arahan dan juga ya minta bantuan lah, bagaimana caranya sih dan apa sih itu SIKM. Kan sebenarnya SIKM itu kan sebenarnya ya bisa dibilang kebijakan lah, kebijakan awalnya ini dari pemerintah, dari keputusan presiden ya nomor 12 tahun 2020, kemudian ditindaklanjuti oleh peraturan gubernur yang 47 2020. Nah, disinilah akhirnya berlaku PSBB, dan ini berlakunya khususnya ini SIKM ini hanya untuk Provinsi DKI Jakarta. Jadi yang butuh SIKM itu siapa aja? Yang butuh SIKM seluruh warga Indonesia Kencengan suara yang kecil mau banget. datang ke ataupun masuk ke wilayah Provinsi DKI Jakarta, terkecuali yang Jabodetabek. Jabodetabek itu Jakarta, Bogor, Bogor Kota, Bogor Kabupaten, Tangerang, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten. Terus? Ya, dan lain-lain yang termasuk Jabodetabek, termasuk Depok. Bekasi juga nggak Bekasi. perlu berarti ya? Iya, tapi mereka ini yang mau masuk ke Provinsi DKI Jakarta tidak perlu. Berarti kalau misalkan om aku orang Bekasi Barat Iya, mau ke Jakarta nggak perlu. nggak perlu. Jadi Nggak nggak perlu. perlu untuk pengajuan SIKM, SKM. nggak perlu. Tapi kalau misalkan Tapi aku tinggal Jakarta, aku mau visit customer aku di Karawang, itu kan udah bukan Ya, Jabodetabek dong? Ya, oke, itu perlu. Itu perlu. Makanya Oke. ada beberapa persyaratan Oke. seperti surat pernyataan sehat, habis itu keterangan dari perusahaan, surat keterangan kerja. Kalau memang itu untuk kerjaan ya. Habis Terus? itu surat kasarnya ya untuk pengantar lah, RT, surat keterangan dari RT, Oke. RW setempat dia domisili, bahwa menyatakan bahwa dia di Jakarta gitu loh, berdomisili, dan memang untuk keluar ini melaksanakan tugasnya, itu aja sih. Oke. Jadi orang yang butuh SIKM tuh semua umur atau bagaimana? SIKM ini berlaku untuk seluruh umur terkecuali anak di bawah umur. Berarti di bawah yang belum punya KTP nggak masalah? Ya, yang itu tidak perlu, itu hanya mengikuti orang tuanya saja ataupun salah satu sanak keluarganya bisa dimasukkan ke dalam itu gitu loh. Berarti Yang perlu belum lampirkan kakak juga atau gimana? apa? Perlu lampirkan kakak juga atau bagaimana? Dalam pengajuannya tidak perlu melampirkan kakak. Oke. Jadi sesuai dengan syarat-syaratnya saja. Oke. Gitu loh. Dalam persyaratan peraturan gubernur tersebut yang setelah saya pelajari ini tidak perlu kakak sih. Oh, nggak perlu ya. Tapi Berarti mungkin untuk persyaratan, mungkin pengantar RT atau apa surat keterangan, mungkin RT-nya minta. harus ditanya lagi berarti ya. Mungkin itu loh. Oh, Nah, dari RT-nya sendiri minta. Tapi kalau untuk pengajuan online-nya tidak perlu kalau udah ada surat keterangan RT kan gitu. Namun surat keterangan RT kan mungkin ada beberapa syarat, salah satunya kartu keluarga tersebut gitu loh, untuk mendapatkan surat keterangan RT tersebut. Ada expirednya nggak sih? Maksudnya itu ada masa berlakunya nggak? Berapa Ya, lama jadi begitu? SIKM ini dibagi dua, perjalanan sekali perjalanan ataupun perjalanan berulang. Perjalanan berulang biasa diperuntukkan untuk para pekerja yang memiliki bisnis tertentu di luar kota DKI Jakarta. Oke, baik. Nah, kalau yang untuk sekali jalan itu misalnya ya hanya sekali aja, tidak ada artinya bisnisnya hanya sekali doang visit, balik lagi ya cukup sekali aja. Berarti Nggak ada masalah. sekali keluar Jakarta apa Iya. sekali keluar Jakarta masuk Jakarta lagi? Iya, jadi itu hitungannya PP. Oh, pulang bolak-balik. pergi. Sekali itu hitungannya pulang pergi gitu loh. Oke, jadi misalkan Tapi kalau kalau berulang bisa digunakan berkali-kali, besoknya lagi. tanpa masa. Iya, ini berlaku hingga COVID berakhir. Berarti tergantung keputusan Ya. dari Gubernur DKI Jakarta sendiri ya. Iya. Oke. Berarti SIKM itu cuma perlu Jadi ini Keluar- pun SIKM khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, tidak ada yang lain. Pas kebetulan Gubernur kita Anies Baswedan ya membuat aturan seperti SIKM, mungkin juga beberapa waktu ke depan bisa aja dari provinsi ataupun kota-kota lainnya mengikuti seperti ini, bisa saja terjadi. baik. Gitu loh. Itu artinya diberikan wewenang dari pemerintah melalui Kepres tersebut kepada para gubernurnya, para wali kotanya seperti apa untuk mengurus masing-masing daerahnya, untuk menjaga agar COVID ini tidak terus bertambah. Ini lebih ke arah pencegahan lah.
Baik. Terus itu berapa lama prosesnya? Proses pengajuan sampai dapat SIKM itu berapa lama? 1 hari kerja. 1 hari kerja. Dan itu dilaksanakan secara online daring. Jadi tidak perlu ke kantor mana nggak perlu kok, tinggal buka websitenya, tinggal kamu masuk kan itu data-datanya sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu aja. Salah satunya di website itu juga perlu pas foto juga. Jadi kamu siapkan lah. Mungkin di dalam peraturan gubernur tersebut tidak, tapi di situ ada gitu loh. Jadi kamu tinggal lampirkan saja. Berarti tinggal semua ngurusnya online. Iya. Ntar dapatnya online lagi. Iya, ada QR Di email code, atau bagaimana? Ada QR code-nya. Langsung apa nunggu? Nunggu 1 hari kerja. Nunggu 1 hari berarti sendback lagi ya? Iya. Justru di sini yang sangat disayangkan tadi saya juga baru mendapat info langsung dari PTSP setempat ya. Ini kan kerjasama penanaman modal sama PTSP setempat ini terlalu banyak ya yang penggunanya ini yang mengajukan ini sampai 70.000. Yang di ACC itu hanya 4.000 atau 5.000 tadi. Kenapa saya dapat info. bisa sedikit yang di ACC? Iya, karena apa? Banyak orang yang kurang paham. Misalnya contoh, orang dari sini dari DKI Jakarta hanya mau ke Tangerang, dia buatlah SIKM. Padahal itu masuk Jabodetab. Tidak Ditanya itu tuh masuk Tangerang kan, tanya tuh Tangerang. Tidak perlu gitu loh. Banyak orang yang kurang memahami. Nah, seperti itu. Nah, jadi pengajuannya banyak kan, kasihan ini yang para verifikator capek. Yang memverifikasi terlalu banyak. Kasarnya salah kamar lah. Tidak perlu diajukan, diajukan. Mungkin yang mengajukan kurangnya juga data gitu loh. Nah, kalau bisa sebelum mengajukan ya dilampirkanlah seluruh datanya secara lengkap. Itu aja sih. Oke, kalau begitu ada saran-saran bagaimana Pak untuk menghadapi SIKM biar cepat selesai atau bagaimana? Ya, intinya kalau tergantung keperluan kamu sih. Kalau kamu keperluannya memang ya untuk bekerja terus-terusan keluar kota, ya saran saya ajukanlah yang berulang. Tapi kalau kamu sekali jalan yang 1 perjalanan saja itu tidak ada masalah. Dan nggak perlu khawatir ya karena cepat, ternyata cuma 1 hari. Iya, sebenarnya kalau datanya lengkap itu 1 hari kerja. 1 hari cukup ya. Namun di sini terkendala terlalu banyak penggunanya mengajukan namun tidak tepat sasaran gitu loh. Dia tidak tahu diajukan ini perlu apa enggak. Nah, inilah lamanya ini karena verifikator ini terlalu banyak menanggapi banyaknya permohonan yang masuk gitu loh. I see. Nah, gitu. Yang melihat itu aja 400.000 loh. Oh gitu. Yang melihat ya SIKM tersebut yang visit gitu loh. Tapi artinya yang mengajukan itu 70.000, yang diterima hanya 4.000. Gitu loh. Artinya di sini ya kita lihat banyaknya ya mungkin misinformasi kali ya. Kurangnya sosialisasi terkait SIKM itu, ya saya harap kedepannya ini wawasan publik makin bertambah, membantu kemajuan dan proses untuk pencegahan yang mana sekarang sudah menjadi bencana nasional kita, sudah ditetapkan oleh Presiden. Ya kita harap semuanya kita mendukung lah biar negara ini makin maju, terbebas dari PSBB. Oke, kalau begitu terima kasih untuk infonya. Ya. Salam sehat buat kita semua. Ya.